Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Di suatu hari, ada janda bernama Vania Aurea Sherlyn. Dia memiliki anak laki-laki bernama Vandi Arelhausen. Suami Vania sudah lama tiada. Vania sangat menyayangi Vandi, tetapi dia menginginkan anak perempuan. Saat bintang sudah jatuh, Vania berdoa agar memiliki anak perempuan. Tiba-tiba ada aura kupu-kupu, bunga, es, dan muncul 3 anak yang berusia 1 tahun. Vania pun membawa 3 anak itu ke rumahnya. Vania senang karena akhirnya dia memiliki anak perempuan. Dia menamakannya Flora, Aurelia Sherina, Fiona, Aurena Sherlina, Vioka, Aurel Sherin. Wow, begitu dia tetap menyayangi keempat anaknya. 12 tahun berlalu. Vania ingin bekerja di luar negeri dan menyuruh mereka hidup mandiri dari sekarang. Dia menyuruh Vandi menjaga 3 adiknya, dan semua setuju. Ternyata Flora, Fiona, Vioka mempunyai kekuatan yang mereka sembunyikan demi keamanan. Flora memiliki kekuatan bunga. Fiona memiliki kekuatan es. Vioka memiliki kekuatan angin. Saat Flora, Fiona, Vioka sedang di taman, Flora dan Vioka sedang mengobrol. Tiba-tiba Vioka ingin pipis, dan Flora menyuruhnya bergegas. Dan Flora ingin melihat air dan izin untuk meninggalkan Fiona sendiri. Saat sampai, ada 2 pria yang melihat Flora dan mereka jatuh cinta. Vioka sampai di toilet dan pipis. Setelah selesai, tiba-tiba ada pria yang menghampirinya dan mereka perkenalkan. Fiona mulai bosan menunggu Flora dan Vioka. Tiba-tiba, ada pria yang berlari dan tidak sengaja menabraknya. Mereka terjatuh, dan pria bernama Andre pun meminta maaf, dan Fiona memaafkannya. Flora perkenalan dengan Nathan dan perkenalkan dengan Arjuna. Flora ingin Nathan menjadi pacarnya, dan Nathan menerimanya. Arjuna pun sakit hati. Pada hari Kamis, Flora terbangun dan ia melihat jam. Ternyata sudah jam 4 pagi. Flora ke kamar Fiona dan membangunkannya, dan menyuruhnya bersiap ke sekolah. Dan ke kamar Vioka dan membangunkannya. Lalu menyuruh Vioka seperti menyuruh Fiona. Mereka pun sarapan. Abangnya tidak ikut sarapan karena abangnya sudah kerja. Lalu mereka tiba di sekolah ini, kelas 10B, dan ini kelas 10A. Saat sudah pulang dan sampai ke rumah, mereka mengganti baju. Saat sudah, Fiona ke kamar dia dan main HP. Karena Fiona memiliki sifat introvert, cool, dan pendiam, Flora ke kamarnya. Lalu ke tempat buku, Flora ingin belajar. Karena Flora memiliki sifat lucu, ceria, pintar, Vioka langsung berjalan-jalan. Karena Vioka memiliki sifat ekstrovert, ceria, ramah. Karena kemarin sudah kelas A, dan B ini kelas C. Ternyata ada 3 orang yang iri sama 3 anak ajaib yang bernama Zeyara, Clara Vanessa, Ratna Greslin, Zelena Alzenaya Putri.
Saat Flora sedang di kamar mandi, Clara membawa kayu dan memukul Flora dari belakang, lalu ia kabur. Fioka mencari Flora dan melihat Flora terluka di kamar mandi. Lalu ia memanggil Fiona. Fiona kaget dan bertanya, "Flora kenapa?" "Tidak tahu," jawab Fioka. Lalu mereka membawa Flora ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka khawatir. Saat dokter datang lalu menanyakan keluarga Flora dan mengizinkan 3 orang masuk. Saat di dalam, Flora belum sadar karena benturan yang keras di kepalanya. Dokter pun izin pergi untuk menangani pasien lain. Fiona dan Fioka meminta Nathan untuk menjaga Flora karena ingin ke rumah sebentar. Nathan yakin Flora bisa. Saat malam, Fiona dan Fioka tidur di rumah sakit. Saat keesokan harinya, Flora akhirnya bangun. Fioka pun memanggil dokter. Flora terlihat bingung, dan Fiona mendekat. Flora panik. Saat dokter sampai, ia menjelaskan bahwa Flora hilang ingatan. Fiona Fioka kaget. Di rumah Fandi khawatir menunggu Flora pulang. Saat Flora sampai, Fandi langsung menanyakan Flora. Tetapi Flora tidak ingat abangnya sendiri. Fandi sadar bahwa Flora hilang ingatan. Dan saat Fiona dan Fioka datang, Fioka menyuruh Flora istirahat, lalu mengantarkan Flora ke kamarnya. Saat Flora sudah tidur, Fioka pergi, lalu memberitahu keadaan Flora. Saat Flora terbangun, dia merasakan sakit kepala. Seketika Flora berubah menjadi tahap 2 dan tidak merasakan sakit. Tapi ingatannya semakin parah. Saat Fiona datang dan kaget melihat Flora tahap 2, dia panik karena kekuatan mereka akan terbongkar. Flora bingung dan merasa bahwa dia yang punya kekuatan sendiri. Dia menuduh Fiona ingin merebut kekuatannya. Fiona menjelaskan, "Kita kembar dan sama-sama punya kekuatan." Flora bertanya, "Siapa Flora?" "Kamulah," jawab Fiona. Flora mengatakan nama aku, Flower, dan kekuatannya mengendalikan Flora. Flora menyuruh Fiona pergi dan menganggap Fiona penjahat. Saat semuanya ingin melihat keadaan Flora, Flora berpikir mereka ingin melihat kekuatannya yang kuat. Fandi tidak menyangka Flora mempunyai kekuatan, dan lagi-lagi Flora mengatakan namanya, Flower. Flora pun menyuruh mereka pergi dari kamarnya. Saat semuanya sudah pergi, Flora merasa heran. Mengapa mereka terus memanggilnya Flora? Fandi bertanya, "Jadi kalian punya kekuatan. Kenapa tidak beritahu aku?" "Karena nanti banyak penjahat yang mau rebut kekuatan ini," jawab Fiona. Flora mulai bosan lalu ingin keluar. Saat ingin keluar, Fioka menghadang Flora. Karena Fioka tidak mau orang lain celaka. Karena Flora hilang ingatan. Flora marah dan menyerang Fioka. Fiona datang dan bertanya, "Fioka kenapa?" Flora menjawab, "Fioka terlalu lemah." Fiona marah dan mengajak Flora duel dengannya. Flora menerima tawaran Fiona. Fioka yang sedang dirawat di kamar ortu, tiba-tiba ada kupu-kupu yang hinggap di Fioka, dan Fioka berubah menjadi tahap 2. Lalu Fioka mencari Flora dan Fiona. Dia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Saat ia ke ruang bawah tanah, ternyata Fiona sudah tahap 2. Fioka menyuruh mereka berhenti. Lalu ia menghampiri Flora dan Fiona. Fioka mengatakan, "Kalian saudara. Jangan duel." Fioka mendekat, lalu mendorong Fiona. Flora yang di belakang Fiona pun ikut terjatuh. Ternyata Fioka mendorong Fiona agar mereka tidak hilang ingatan lagi. Lalu Fioka mengobati mereka di kamar ortu. Suatu hari ada penjahat yang mau rebut kekuatan 3 anak ajaib. Dia berada di depan rumah 3 anak ajaib. Tapi ia bingung cara masuk diam-diam dan Fioka keluar. Penjahat itu sembunyi lalu mengikuti Fioka yang ke taman. Penjahat itu takut Fioka janjian di taman. Dia menanyakan kepada Fioka. Fioka menjawab bahwa dia hanya ingin melihat suasana taman. Penjahat itu pun menyerang Fioka dari belakang dan merebut kekuatan Fioka dan terbang ke langit. Flora bosan di rumah tidak ada Fioka. Dia ingin mencarinya ke taman bersama Fiona. Dia meminta Fiona untuk menemaninya. Awalnya Fiona malas, tapi Flora merayunya dan akhirnya Fiona setuju. Saat di taman,
Mereka mendapati Vioka yang terluka dan tidak memiliki kekuatan. Flora merasa bahwa kekuatan Vioka direbut oleh penjahat. Dia mencari penjahat itu dan Fiona menjaga Vioka. Tetapi penjahat itu kembali menyerang Fiona dari belakang dan merebut kekuatan Fiona. Saat Flora kembali, ia melihat Fiona terluka dan tidak memiliki kekuatan. Saat ia melihat mereka, perasaan Flora tidak enak. Dia pun pergi. Saat penjahat itu pergi mencari Flora, ternyata Flora bersembunyi dan membawa Fiona dan Vioka ke rumah sakit. Flora menunggu Vioka diobati. Saat dokter keluar, dia melihat Flora dan mengingat beberapa hari lalu, Flora pernah ke rumah sakit itu. Lalu memberitahu keadaan Vioka yang belum sadar. Dan Flora menanyakan ada sesuatu yang terjadi, amnesia atau lainnya. Vioka baik-baik saja, lalu ia izin menangani Fiona. Dokter berpikir begitu cobaan penguasa kekuatan. Saat Flora di dalam, ia memikirkan Vioka yang kemarin dia hajar, dan sekarang kekuatannya yang diambil. Pertama, Flora ingin mengembalikan kekuatan Vioka dan Fiona. Ia memikirkan cara mengalahkan penjahat itu. Karena penjahat itu memiliki dua kekuatan, ia pun mendapat satu ide. Lalu melawan musuh itu, ia memanggil penjahat dan bertanya, jika ia mendapat kekuatan angin dan es, apa yang ingin ia lakukan? Penjahat itu menjawab, ia akan merebut kekuatan bunga dan menghancurkan dunia. Flora menyuruh kupu-kupunya, lalu kupu-kupu itu mengerubuni penjahat itu. Lalu penjahat itu tertawa dan bilang, dasar bodoh, kupu-kupu ini lebih nurut padanya, karena ia juga kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu adalah robot Flora yang bisa meledak dan merebut kekuatannya. Lalu kupu-kupu itu meledak dan membakar penjahat itu, sampai penjahat itu gosong dan tiada. Flora menunggu Vioka dan Fiona sadar. Esok Flora menunggu. Lalu dia pergi ke ruangan Fiona. Ia pun memberikan kekuatan mereka. Lalu mereka bersinar, lalu sadar. Fiona dan Vioka bertanya, "Aku di mana?" Flora menjawab, "Di rumah sakit." Saat di rumah, Flora menjelaskan bagaimana dia mengalahkan penjahat dan menyuruh mereka lanjut istirahat beberapa hari. Kemudian ada penjahat yang ingin merebut kekuatan mereka. Dia memakai penutup wajah, lalu masuk ke rumah Flovioyoka. Saat di dalam, ada Flora yang tertidur di sofa, dan Vioyoka datang, dan Flora terbangun. Ia bingung, kenapa Vioyoka kaget, lalu penjahat itu menjawab, "Karena aku." Dan menyuruh Flovioyoka memberikan kekuatan mereka, atau dia akan menembak mereka. Dia yakin Flovioyoka tidak bisa melawan, karena Vioyoka baru sembuh, dan Flora masih lelah. Tetapi mereka tidak mau. Lalu penjahat itu menembak mereka. Dan ia tertawa. Menyimpan pistolnya dan mengambil kekuatan mereka, dan merasa kekuatan itu mengendalikan dia. Dia terjatuh dan terbakar, dan kekuatan itu tersebar di seluruh dunia.